Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Eksperimen. Pada video kali ini, kita akan coba melakukan import dan menampilkan animasi pada IR. Langsung saja kita lanjut pada tutorialnya. Pertama, setup animasi 3D di Unity. Pastikan animasi 3D yang kamu import memiliki armatur atau rig sebagai controller untuk menggerakkan objek 3D kamu. Kalau pada Blender itu berbentuk tulang-tulang atau bone ya. Sebagai latihan, kamu bisa mengunduh animasi 3D dari web penyedia 3D atau menggunakan CubeMan 3D yang saya sediakan pada link di deskripsi video. Import 3D kamu ke Unity, klik 3D kamu yang ada pada Assets, dan perhatikan tab Animation pada Inspector. Jika preview 3D kamu belum ada, tinggal klik dan tarik handle preview di bagian paling bawah Inspector. Sejauh yang saya ketahui, terdapat dua jenis clips animasi. Yang pertama adalah klip yang terpisah untuk setiap gerakan ataupun action, seperti action berjalan yang berada pada satu klip, dan action berlari pada satu klip juga. Dan yang kedua adalah actions atau gerakan-gerakan yang berada dalam satu buah klip. Jadi action berjalan hingga berlari berada pada satu buah klip. Seperti klip berikut, dari diam ke berjalan langsung ke berlari. Nah, jika kamu adalah seorang animator dan melakukan animation pada Blender, kamu perlu memisahkan setiap gerakan dalam action yang berbeda menggunakan action editor. Jika klip animasimu sudah terpisah pada setiap gerakan, kamu tinggal menyesuaikan nama klipnya. Namun, jika gerakannya belum terpisah, maka kita perlu memotong setiap gerakan dan memisahkannya ke dalam klip-klip yang berbeda. Caranya, klik klipnya, lalu perhatikan gerakan-gerakan yang akan kita potong. Di sini saya akan memotong menjadi 3 gerakan, yaitu idle ataupun gerakan diam pada frame ke-0, lalu berjalan dari frame 1 hingga frame 48, dan berlari dari frame 49 hingga 80. Lanjut ke proses pemotongan, pastikan kamu klik klipnya, lalu kita duplikat dengan klik tombol tambah. Selanjutnya kita ubah nama klip baru. Yang pertama adalah idle dengan nama new idle supaya berbeda dengan idle yang sudah terpotong pada project saya. Karena hanya satu frame, maka set frame startnya 0 dan frame end-nya juga 0. Lalu kita duplikat lagi. Untuk berjalan, nama klipnya adalah new walk. Set frame startnya dari 1 dan end pada frame 48. Jangan lupa aktifkan loop time untuk walk dan run agar gerakannya terus berulang. Duplikat lagi, klip terakhir adalah new run, start pada frame ke-49 dan end di 80. Dan aktifkan juga loop time. Untuk jumlah gerakan dan posisi-posisi framenya perlu kamu sesuaikan dengan animasi yang kamu miliki. Dan jika gerakannya kurang sesuai setelah pemotongan, maka kamu bisa mengedit lagi posisi frame start dan end dari gerakan animasimu. Setelah selesai, tinggal klik apply. Kedua, setup 3D dalam scene. Tambahkan sebuah game objek kosong, saya beri nama CubeMan. Untuk transformnya saya reset. Kemudian kita tarik 3D-nya ke CubeMan, lalu kita bisa menyesuaikan transformnya juga. Pada game objek 3D, tambahkan komponen animator. Pada komponen animator, kita butuh animator controller. Jadi kita buat animator controller terlebih dahulu di Assets. Klik kanan, Create Animation, dan pilih animator controller. Sesuaikan nama animator controllernya. Untuk project ini, saya ubah menjadi CubeMan Animator. Klik game objek 3D dan tarik animator controller tadi ke kolom controller animator. Masuk ke tab animator. Jika kamu tidak menemukannya, maka pilih menu window, lalu animation, dan pilih animator. Pastikan game objek 3D diklik, lalu pada animator kita tambahkan state baru dengan cara klik kanan, create state, lalu pilih empty. Klik new state, lalu pada inspektor kita sesuaikan nama state-nya. Pada project ini saya ubah menjadi idle untuk gerakan diam, lalu pada color motion kita pilih klip yang telah kita olah tadi. Misalnya adalah idle atau new idle yang merupakan hasil dari pemotongan klip yang kita lakukan sebelumnya. Tambahkan state baru dengan nama walk, pilih motionnya dengan gerakan berjalan, dan terakhir adalah state run dengan motion run.
Sekali lagi, silahkan kamu sesuaikan dengan project yang sedang kamu kerjakan. Kita coba tes animasinya dengan klik salah satu state, klik kanan, lalu set as layer default state. Maka, klip state yang kita pilih akan dieksekusi pertama saat project di-play. Pada scene, kita atur terlebih dahulu arah kamera, dan lalu kita klik play. Pada scene, sudah terlihat gerakannya ya. Saat sedang di-play, kita coba ubah menjadi gerakan yang lain, dan gerakannya berhasil seperti yang diharapkan. Lalu kita stop. Sekarang, bagaimana caranya supaya setiap gerakannya kita atur dengan menggunakan beberapa tombol UI. Jadi, kita masuk ke fase ketiga, yaitu kontrol animasi menggunakan UI. Nah, untuk itu, kita butuh kanvas UI, kita atur scale mode-nya menjadi scale with screen size, supaya ukuran komponen-komponen UI di dalamnya mengikuti ukuran resolusi layar. Kemudian tambahkan beberapa tombol, satu untuk tombol idle, lalu walk, dan terakhir run. Klik salah satu tombol, kemudian beralih ke inspektornya. Pada komponen button terdapat on click. Kita klik tambah untuk menambah list baru, dan di kolom objek kita tarik objek 3D-nya. Pada bagian function, kita pilih animator, lalu pilih play dengan parameter string. Pada kolom kosong, kita input nama state gerakan yang ingin kita jalankan saat tombol ditekan, dan harus sesuai dengan nama state yang ada pada animator. Untuk button idle, kita input nama state idle. Lakukan hal yang sama untuk button walk, dan inputkan nama state-nya walk. Terakhir, button run dengan nama state run. Selesai kita uji coba, klik play. Kita coba klik salah satu tombol. Yap, gerakannya sesuai. Lalu tombol yang lain, dan gerakannya sudah sesuai semua dengan ekspektasi ya. Asik. Jika kamu ingin menampilkannya dalam IR, maka kita masuk ke tahap terakhir, yaitu setup IR. Untuk IR, saya menggunakan Vuforia dengan metode Emacs Target, dan sebelumnya pada project ini telah saya install Vuforianya beserta marker-markernya sesuai dengan video cara bikin IR di Unity dengan Vuforia. Ya, ini hanya 7 menit. Silakan ditonton dulu jika belum, lalu baru kembali lagi ke tahap ini. Oke, jika kamu sudah install Vuforia dan mengatur Vuforia Engine configuration-nya beserta sudah memiliki gambar marker di assets, maka selanjutnya kita tambahkan IR kamera dan hapus kamera bawaan, lalu tambahkan image target, sesuaikan namanya. Pada project ini saya beri nama marker CubeMan, dan inputkan gambar markernya ke image target behavior. Untuk gambar marker bisa kamu dapatkan melalui link pada deskripsi. Selanjutnya, si CubeMan pada project ini saya tarik masuk ke game object marker CubeMan dan sesuaikan ukuran, posisi, serta rotasi dari 3D-nya. Dan selesai. Tinggal kita play. Dan scan markernya. Saat 3D-nya sudah muncul, kita klik salah satu button, dan pastikan gerakannya sesuai dengan tombol yang kita klik pada UI. Nah, berhasil semua ya. Gimana? Gampang kan? Jika kamu memiliki kendala, boleh tulis di kolom komentar, dan jika kamu ingin berkolaborasi, silakan hubungi salah satu kontak yang ada di deskripsi. Kira-kira kamu butuh tutorial apa lagi nih? Tulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.